Orang stres terjadi karena ketika dia punya masalah tidak bisa diselesaikan masalahnya. Iya, belum tahu jawabannya. Berarti peran orang tua sangat penting kepada anak. Ketika melihat anak mendadak pendiam, anak jadi apa yang bisa kita bantu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo NLPers, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel Coach Antoni Arif yang akan membahas tentang NLP untuk bisnis. Nah, teman-teman, pasti pernah kan merasa cemas ketika dihadapkan keadaan yang kelihatannya tuh sulit buat dihadapi gitu. Nah, penasaran kan apa sih faktor utamanya, penyebabnya, dan bagaimana sih cara mengatasinya? Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Arif. Halo Coach. Halo. Apa kabar Coach? Baik, ya hari ini gue dikeroyok terus ya. Ini hari ini teman-teman ini ada lucu nih hari ini ya. Jadi, ternyata kita materi kurang ya. Kodok katanya lebih ya. Jadi bikin konten dadakan ya. Oke, gini Coach. Kan dari saya juga pribadi kan juga pernah ngerasain cemas gitu ya ketika dihadapkan keadaan lah gitu. Nah terus apa sih sebenarnya faktor utama kita tuh bisa cemas Coach? Oke. Sebelum saya ngomong lebih lanjut, saya coba berikan definisi dulu ya. Iya. Nah jadi saya berikan definisi dulu ya. Ada istilah ketakutan sama kecemasan. Oke. Ketakutan atau fear ya. Kalau kecemasan itu disebut anxiety. Iya. Kalau ketakutan itu terjadi di masa lalu, kalau kecemasan terjadi di masa depan, akan terjadi. Jadi orang yang mengalami ketakutan karena dia dikejar-kejar oleh ketakutan di masa lalu dia. Oke. Kalau orang itu mengalami kecemasan, berarti apa? Belum terjadi, tapi sudah cemas. Seakan-akan itu terjadi. Oke. Nah, ini yang menarik nih. Ini cerita menarik nih. Saya baca survei gitu ya. Saya baca survei, menurut survei ya, menurut Kompas gitu ya, dan beberapa data mengatakan bahwa di kalangan remaja dan generasi Z, khususnya kesehatan mental di Indonesia sekarang itu menunjukkan 34,9% remaja mengalami setidaknya gangguan mental kecemasan. Yang paling umum ada 26,7 dan depresi 5,3. Bahkan kayaknya ini terjadi peningkatan sangat signifikan sejak 2018 ya. Dan makin lama situasinya makin memperburuk karena tidak ada akses atau tidak ada cara bagaimana caranya untuk menghadapi problem-problem itu. Kecemasan siswa, makanya kita nggak aneh ya, beberapa kasus belakangan kan ada cerita tentang remaja umur 14 tahun papa dan neneknya, bahkan ibunya hampir dibunuh gitu ya. Dan itu kejadian di Jakarta Selatan lagi dekat sini. Nah, jadi dan saya juga banyak banget cerita-cerita mengenai anak-anak muda yang kena problem seperti itu. Kalau ditanya kenapa sih mereka mengalami kecemasan, beberapa dari mereka rata-rata mengalami kecemasan, biasanya ada berbagai faktor yang menyebabkan. Faktor yang pertama ada stres atau mengalami trauma. Stres itu bisa jadi karena ada tekanan dari sekolah, tekanan dari rumah yang menyebabkan beban terlalu tinggi menumpuk dan membuat mereka stres. Saya kasih contoh. Waktu itu anak saya Jenis, dia mengalami stres yang sangat berat. Dia mengalami stres yang sangat berat, dan saya tahu stres adalah ketika saya ngajak ngobrol dia, dan dia mendadak nangis. Dia nangis, meledak tangisannya. Saya tanya, kenapa kamu nangis? Apa yang buat kamu tangis? Dia bilang, karena dia ngerasa di sekolah, gurunya, dia SMK, gurunya nyuruh dia mengerjakan sesuatu, di mana gurunya nggak pernah ngajarin. Dan gurunya, dia belajar animasi, guru animasi, tapi gurunya bukan orang animasi. Jadi akibatnya, dia tuh kayak ngotak-ngatik sendiri untuk mencoba, dan dikasih ujiannya, yang bebannya menurut dia, itu tidak bisa dikerjakan sendiri. Jadi bebannya sangat menumpuk. Dan akibatnya juga dia mengalami, dia cerita, dia nggak bisa menggambar 3D model anatomi tubuh manusia karena tidak diajarin. Orang suruh bikin animasi,
Sedangkan anak saya mau bikin animasi, tapi harus dapat teori yang benar supaya bisa bikin itu. Itu yang menyebabkan dia stres banget. Dan tugas saya sebagai orang tua begitu tahu itu, saya bilang jangan nangis, tenang, papa bisa bantu. Apa yang papa mau bantu. Saya bukan untuk menggambar, saya juga nggak ngerti gambar. Saya bilang sama dia, mau nggak papa bantu? Bantunya apa? Papa bantu, papa punya teman yang kuliah dulu di ITB, dan kayaknya dia tuh dulu paling jago gambar. Aku nggak tahu kerjaannya apa. Segera saya cari. Dia bilang mau. Saya cari. Ternyata dia menjadi salah satu pengajar, punya komunitas mengajar menggambar. Dan salah satunya kerjaannya dia adalah membuat gambar bagaimana anatomi tubuh, dan juga mengajar bagaimana perspektif. Perspektif. Nah, anak saya senang tuh. Karena dapat solusinya. Nah, jadi balik lagi. Apakah dia stres? Udah enggak. Karena sudah mendapat jawaban. Nah, berarti orang stres terjadi karena apa? Orang stres terjadi karena ketika dia punya masalah tidak bisa diselesaikan masalahnya. Belum tahu jawabannya. Berarti peran orang tua sangat penting kepada anak. Ketika melihat anak mendadak pendiam, anak jadi apa yang bisa kita bantu. Sampai saya juga nggak tahu ada kasus yang kejadian di Bona Indah, salah satu di Bona Indah, Jakarta Selatan, yang kasus yang remaja tadi ngebunuh ayah dan ibunya, katanya juga dibawa 3-4 kali ke psikiater atau psikolog, saya nggak tahu. Nah, jadi balik lagi buat saya begini, kenapa itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena anak itu mengalami stres. Tapi saya nggak tahu stresnya apa, walaupun polisi sekarang lagi mencoba mencari tahu stresnya apa. Tapi buat saya pribadi, kita sebagai orang tua bukan cuma sekedar membawa seorang anak ke ahli psikolog atau ke psikiater, tapi bisa nggak kita membantu memberikan solusi. Problem itu menjadi besar kalau dia nggak punya tekniknya, dia nggak punya solusinya. Saya memang pakar NLP, Neuro Linguistic Programming, tapi semua kasus anak saya kan nggak perlu tentu saya terapi. Tapi adalah bagaimana memberikan solusi. Kalau saya terapi, terus kemudian nggak ada solusi, ya cemasnya kan muncul lagi nanti. Makanya saya harus berikan. Yang kedua, makanya hal-hal kayak gitu tuh penting banget tuh. Faktor stres, faktor trauma, dan faktor psikososial lingkungan sekitar. Makanya saya juga mengajak kepada anak saya bagaimana dia untuk dekat dengan agama. Nah, karena itu juga salah satu barometer untuk membuat dia bisa menghadapi masalah itu. Kalau ditanya soal kerjaan dia, sibuk. Hampir tiap hari dia begadang sih. Bahkan tadi malam juga dia begadang. Karena mengerjakan tugas-tugas. Nah, jadi kalau ditanya, ya itu beban nggak? Beban. Walaupun guru bisa ngomong, ya karena dia pilih OSIS. Tapi kalau saya mengatakan, harusnya sebagai guru juga mikir dong ya. Bebannya itu, udah sebagai OSIS pulang lebih malam, pulang lebih sore, tugasnya banyak sampai pagi, itu kan juga jadi beban. Itu yang kadang-kadang hal-hal yang gitu yang sekolah kurang aware menurut saya. Ya. Dan yang berikutnya ada juga orang mengalami gangguan karena faktor biologis. Biologis maksud gini, genetika lah bahasa saya. Papanya, misalkan contoh, saya pernah ada satu orang punya gangguan kejiwaan, mamanya gangguan jiwa, pamannya gangguan jiwa. Anak itu akhirnya kena gangguan jiwa. Dan akhirnya kemudian saya pakai teknik NLP, yaitu pakai timeline terapi, saya bantu dia timeline terapi, beres. Dan bisa akhirnya anak itu menikah. Gitu ya. Jadi balik lagi, kenapa dia bisa stres? Karena ketika dia kuliah, dia ngambil kedokteran hewan, kayaknya dia mengalami ketakutan atau apa di beberapa hal. Nah, itulah kejadian itu di situ. Jadi makanya kenapa hal-hal gitu tuh menjadi penting banget. Jadi orang tua, peran agama, dan peran bagaimana seorang terapis gitu ya, atau hipnoterapis atau apapun, yang bukan cuma sekedar punya kemampuan itu. Kalau nggak punya kemampuan ini jangan dibawa ke tempat ya yang murah-murah atau terapi yang belum tentu terbukti dan sebagainya. Mendingan jangan, karena itu berkaitan dengan kejiwaan. Kecemasan itu ya memang hanya bisa diselesaikan ya dengan memberikan solusi di depannya. Karena kan
kalau tadi kita lihat, apakah anak saya cemas? Cemas. Iya. Cemas nggak sama masa depan? Cemas. Maka dia bilang, aku masa depannya gimana? Aku nggak bisa buat ini, gini. Kan itu masa depan dong. Saya bisa aja ngomong, udahlah nggak usah gambar bagus-bagus, bisa gitu kan. Tapi buat seorang anak nggak bisa begitu. Aku harus bikin gambar bagus. Nah itu yang penting. Bisa nggak aku take-nya? Bisa nggak aku support dia? Itu yang paling penting. Nah, berarti peran orang tua tuh sudah juga sangat penting. Betul. Nah, jadi kalau hal kayak gitu, bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Yang tadi kan model-model apa yang terjadi, penyebabnya apa, yang harus kita lakukan. Kalau buat saya sebagai orang tua, banyak ajak ngobrol anak-anaknya. Jangan kita yang cerita. Oke. Jangan orang tua yang cerita, tapi dengerin. Yang paling contoh. Saya bisa datang ke kamar anak saya yang cewek tanpa ngomong apapun. Cuma duduk, diem, udah. Dengerin dia mau ngomong apa enggak. Dia nggak mau ngomong, nggak apa-apa. Yang penting saya udah di dalam. Dan itu saya lakukan. Pergi sama dia berdua, ajak ngomong. Walaupun dia nggak mau menyampaikan apa-apa, ya saya dengerin. Saya support. Itu bagian part yang penting orang tua ngelakuin. Begitu juga dengan kayak anak saya yang cowok, ketika misalnya saya beri nasihat, dia tidak bisa langsung mau terima nasihat. Tapi saya beri pandangan dulu. Oke. Karena dia belajar kan dari kesalahan. Iya. Dari kesalahan, contoh, dia kan anak saya udah kerja, pergi ke Batam, dia main nafsu aja butuh untuk internet, dia beli modem. Modemnya modem salah satu provider. Ya sama aja sama handphone kan nggak beda kan. Iya. Nah, tapi karena anak saya nggak ngerti, nafsu, dia beli ngotot. Harganya 1,2 juta rupiah. Setelah dia beli, saya cek. Harganya resmi cuma 600.000. 2 kali lipat. Itu maksud saya. Tapi saya bilang, ya itu nggak apa-apa lah. Tapi kamu belajar apa yang dipelajari. Setiap ada ngecek barang, cek. Jangan percaya. Kalau nggak apa ini tanya papa. Kalau nggak, kamu yang ngecek, cari. Ini masuk akal apa nggak? Jangan nafsu. Oke. Dapat ya? Kalau terapi gimana? Kalau terapi NLP? Kalau terapi NLP yang saya bilang, kita bisa pakai terapi timeline. Tapi yang paling gampang sebenarnya pada dasarnya, setiap problem itu kita cari tahu masa lalu penyebabnya apa, dan kita ambil kira-kira maksud positifnya apa. Misalnya contoh nih, anak saya dikejar-kejar disuruh bikin animasi. Dia nggak diajarin. Maksud positifnya apa? Oh, biar dia bisa mandiri. Oh, biar dia bisa lebih jago daripada orang lain. Itu adalah maksud positif, reframing. Jadi makanya kenapa dia harus melakukan reframing. Dan kita juga harus support. Betul. Ya, makanya kalau setiap anak punya problem pelajaran apa, ya kita harus bantu. Kayak kemarin dia matematik nggak bisa dan sebagainya. Dia malah udah siap-siap tuh. Aku siap, remedial. Kok pikiran remedial dulu? Ya pokoknya gitu deh katanya remedial. Ya udah nggak apa-apa, terserah lah. Ya memang akhirnya remedial. Ya kalau remedial bagus gitu. Tapi kan lucu ya, ujian pertama udah mempersiapkan diri remedial kan gitu, konyol. Iya. Nah iya nggak apa-apa lah. Tapi buat saya gitu, karena yang penting di kepala dia seperti apa. Nanti ke depan juga orang kan udah dewasa. Karena sama aja kayak dulu saya nggak suka matematik kelas 1, kelas 2, kelas 3 baru saya suka. Waktu kelas 1 mah nggak. Tapi kelas 2, kelas 3 baru saya mau menyukai. Itu pun gara-gara terpaksa. Gara-gara terpaksa duduk di depan, tapi ya udah ngambil IPS. Gitu gambarannya. Oke? Oke. Wah, menarik nih teman-teman. Jadi, kalau teman-teman ada rasa cemas, itu mungkin teman-teman belum tahu, belum dapat apa jawaban solusinya. Nah, coba teman-teman bisa pandang lagi sisi positifnya, terus sharing ke orang tua, atau kalau dari sisi orang tua, cobalah untuk belajar mendengarkan anak-anaknya. Nah, mungkin segitu dulu nih teman-teman untuk topik kali ini. Dari saya Aulia. Dan saya Coach Antonius mengucapkan terima kasih. Sukses buat Anda. Sampai jumpa. NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.